Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam memperingati Hari Kartini, para perempuan di Indonesia merayakan dengan beragam kegiatan positif dan bernilai kreatif, salah satunya dengan membuat kerajinan tangan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Reporter Garuda TV Fani Agnia akan mengajak Anda untuk merayakan Hari Kartini dengan melestarikan budaya batik di Museum Tekstil Jakarta. Pemirsa, hari ini saya menggunakan pakaian batik bukan untuk datang ke kondangan atau ke acara lain, tapi karena saya ingin memperingati Hari Kartini tepat di hari ini. Berdasarkan sejarahnya, memang baju batik ini identik dengan sosok ibu kita Kartini, yang mana Kartini merupakan duta pertama Indonesia untuk memperkenalkan pakaian batik kepada negara-negara lain. Dan kalau di Hari Kartini ini kita lihat banyak perempuan yang menggunakan pakaian batik. Tidak hanya sekedar menggunakan, namun di balik kelestarian budaya batik ini ada juga peran besar perempuan untuk turut melestarikan budaya batik di Indonesia. Kita lihat budaya batik Indonesia dan juga bagaimana cara membatik. Batik berasal dari bahasa Jawa yang artinya melukis titik-titik. Seni membatik telah ada di Indonesia selama berabad-abad dan berkembang pesat terutama di Pulau Jawa. Pada masa kerajaan Jawa kuno, batik hanya digunakan kalangan bangsawan. Setiap motif batik ini memiliki makna tertentu terkait dengan status sosial dan adat istiadat. Perempuan memegang peranan penting dalam perjalanan tradisi batik. Salah satu tokoh perempuan yang turut memperjuangkan eksistensi batik adalah Raden Ajeng Kartini. Di balik perjuangannya sebagai penggerak emansipasi wanita, Kartini juga dikenal sebagai pecinta budaya lokal, termasuk batik. Di Museum Tekstil terdapat beragam jenis batik Indonesia, di antaranya batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi dengan berbagai macam motif, seperti parang, kawung, dan megamendung. Nah, pemirsa, tidak hanya melihat-lihat batik, tapi di sini saya juga bisa membuat batik secara langsung, tepatnya di Museum Tekstil. Di samping saya ini sudah ada alat-alat untuk membuat batik, di antaranya ini ada canting, kemudian ada juga wajan yang berisikan lilin malam. Nah, lilin malam ini sebelum dicairkan bentukannya padat, pemirsa, seperti ini, kotak besar dan berwarna coklat. Tentu ini kalau sudah dicairkan bisa menjadi pewarna untuk bisa diaplikasikan langsung ke pembidang dan juga kain katun yang ada di depan saya. Kali ini saya akan membuat batik dengan motif megamendung. Nah, kira-kira seperti apa pemirsa? Kita lihat prosesnya. Mbak Sasa, gimana nih Mbak kira-kira prosesnya Mbak? Nah, karena semua alat juga sudah siap dan cairan lilin sudah mencair sempurna, selanjutnya celupkan canting ke dalam wajan selama 3 detik. Setelah itu, saya bisa langsung menorehkan malam cair pada kain yang sudah saya punya. Beragam desain motif batik disediakan di sini, mulai dari batik megamendung, buketan, hingga batik yang didesain sendiri. Setelah selesai mencanting, saatnya menuju tahap nembok, yaitu melakukan blok pada bagian kain yang ingin terkena warna. Setelah itu, masuk ke tahap mewarnai kain batik. Biasanya, mewarnai kain batik dapat dilakukan dengan teknik celup dan colet. Teknik celup menggunakan pewarna naftol, sedangkan teknik colet menggunakan pewarna instan. Kemudian, kain dicelup dan ditiriskan agar warna pada serat kain dapat meresap secara maksimal. Tahap selanjutnya adalah melorot, atau proses menghilangkan malam pada kain. Kain akan direbus ke dalam air yang mendidih sampai malam lepas, sehingga dapat memunculkan motif yang telah digambar. Selanjutnya, cuci kain batik dengan air yang bersih. Dan yang terakhir, kain batik sudah bisa dijemur agar dapat segera digunakan. Nah, saya memilih warna ungu dan batik megamendung dengan ada tulisan nama saya. Ini membuat batik terlihat lebih cantik dan juga seperti batik-batik pada umumnya. Dalam merayakan Hari Kartini, perempuan terus menjadi garda terdepan untuk melestarikan budaya batik. Perempuan berperan aktif untuk mewariskan pengetahuan tentang budaya batik kepada masyarakat luas. Hal yang sama disampaikan Sasa dan Agenina sebagai Kartini masa kini.
kami juga memperkenalkan batik kepada masyarakat luas. Salah satu contohnya yaitu melalui program publik, seperti kita punya salah satu program publiknya namanya yaitu pameran keliling. Bangga gitu ya menggunakan batik karena juga warisan budaya Indonesia. Ya, jadi sebagai perempuan dan siapapun warga Indonesia harus bangga punya batik. Seperti yang kita ketahui, batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tahun 2009. Menjadi kebanggaan bagi negara Indonesia karena batik tidak hanya sekedar kain, tetapi juga simbol identitas seni Indonesia yang kaya raya. Nah pemirsa, bagaimana kita bisa merayakan Hari Kartini langsung di Museum Tekstil dengan membuat batik, melukisnya, dan bahkan batiknya bisa langsung dibawa pulang hanya membayar Rp50.000. Jadi bagi pemirsa yang berminat untuk mempelajari batik langsung datang ke Museum Tekstil. Dan pemirsa, selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan di Indonesia. Tetaplah berdiri di kaki sendiri, mengumpulkan kekuatan yang besar untuk bisa berdaya dan juga berperan memajukan negara Indonesia. Fania Gnia, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan.